Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyyatu bil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam min qata'a amalu ila salasin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, para hujaz, para ustadz, para guru, para ulama, para buya, para kiai, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang ketujuh ini, al-maghfirullah, Allahu yarham, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Al-Fadil al-maghfirullah al-Ustaz Haji Wasito Al-Wasid, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan makamnya, mencahayakan, menerangkan kuburnya, dan mendapat limpahan doa yang tidak pernah putus dari anak-anak yang saleh dan salihah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Muhammad Tamrin, rumah saya di Jakarta, Pak. Hari ini saya dipinta untuk memberikan tausiah. Izin, saya tidak menggurui siapapun yang ada di tempat ini, tetapi kewajiban kita adalah watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Siapa saja untuk bisa memberikan tausiah. Saya rekan kerja Ibu Solihah di fraksi PKS di DKI Jakarta. Saya satu komisi dengan beliau. Karena itu saya izin memberikan beberapa maklumat, beberapa i'lanat, beberapa tausiah, beberapa poin yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam yang diri kita berada di genggaman kekuasaannya. Allah yang mentakdirkan hamba-hamba yang terlahir, dan Allah yang mentakdirkan hamba-hambanya yang berpulang, yang diwafatkan. Allah meninggikan hamba-hambanya yang hina, dan Allah yang menghinakan hamba-hamba yang mulia. Allah menghidupkan hamba-hambanya dalam keadaan iman, dan Allah pula yang mematikan hamba-hamba yang tidak beriman. Karena itu mudah-mudahan kita semua pada kesempatan hari ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh, beramal yang baik sebagai bekal kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ketika kita pulang, masyarakat kita menyatakan ishadu min ahlil khair, bahwa kita adalah golongan orang-orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita semua yang hari ini ada di tempat ini, Allah berikan kedudukan yang mulia, dan Allah wafatkan kelak di tempat yang Allah ridho, husnul khatimah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah untuk baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang mulia. Mudah-mudahan kita semua yang bersolawat, kasratus solawat, yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, yang dekat dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita semua nanti disyafaati oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, yang namanya pulang biasanya menyenangkan. Orang berangkat haji persiapannya rumit, ribet, dan luar biasa.
Tapi ketika sudah selesai, maka dari haji pulang, maka itu menyenangkan. Orang yang hijrah ke Jakarta dari mana saja provinsinya, kalau ketika hari raya berpulang ke kampungnya, biasanya bahagia, dan orang yang menyambut di kampung juga bahagia. Tapi ada yang hari ini harus kita tanyakan, bagaimana kalau besok kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bahagia atau kita terlalu sulit ketika sakaratul maut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sakitnya sakaratul maut seperti 300 bacokan pedang. Imam Al-Ghazali menggambarkan dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin ada dua fase orang yang wafat. Yang pertama adalah fase orang-orang yang baik, yang sholatnya senantiasa di masjid berjamaah, segera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Suratul istijabah, respon keimanannya lebih cepat dari akal berpikir dan hati memutuskan. Orang yang taat sama ibu bapaknya, yang lembut sama ibunya, yang hormat sama ayahnya, yang menjaga lisannya, yang menjaga matanya, yang menjaga telinganya, yang menjaga hatinya, maka dia akan menemui, akan didampingi oleh malaikat rahmat ketika mereka sakaratul maut. Ketika dicabut ruhnya itu, maka sakitnya luar biasa. Hanya amal soleh kita, amal kebaikan kita yang menyebabkan kita insya Allah agak sedikit ringan. Rasulullah SAW ketika menemui wafatnya, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Israil datang mencabutnya, ya Allah, berikan kepadaku rasa sakitnya sakaratul maut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Rasulullah. Di sebelahnya ada Aisyah, di sebelahnya ada Fatimah, di sebelahnya ada sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Ini luar biasa. Ketika Allah berikan sakitnya, dimulai oleh malaikat Israel, dicabut dari ujung kakinya. Ketika baru sampai di tumit, Rasulullah sudah teriak, cukup Israel, cukup Israel. Merah mukanya Rasulullah SAW. Malaikat Jibril memalingkan wajahnya ke muka, ke tembok. Maka Rasulullah berkata, ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu di hadapanku? Padahal dari awal engkau memberikan wahyu kepadaku, engkau tak pernah berpaling wajahmu dari aku. Maka Jibril berkata, wallahi ya Rasulullah, wallahi ya Habiballah, aku tidak kuasa, aku tidak kuat, aku tidak tega melihat kekasih Allah merintih, meringkih, menjerit kesakitan saat sakaratul maut. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, jika sakitnya sakaratul maut seperti ini, jangan kau timpakan kepada umatku ya Allah. Biarkan aku yang menanggung semua sakitnya sakaratul maut dari umatku. Allah menolak. Allah menolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, berwasiat, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Kita yang disebut hari ini, keringat, air mata, darah Rasulullah SAW. Air matanya tumpah ketika Rasulullah berkomunikasi, berdialog dengan Allah di waktu-waktu tahajud, menitipkan umatnya, meminta kepada Allah diberikan hidayah. Ketika Bani Sakif penduduk Taif mengusirnya, ukhruj anta Muhammad min baladi, keluar kamu Muhammad. Jibril datang menawarkan supaya gunung-gunung yang dipijak, bukit-bukit yang ada di sisi kiri dan kanannya akan kami balik karena mereka menghina Rasulullah. Tapi Rasul bilang, tidak, tidak ya Allah, tidak ya Jibril, aku butuh anak-anak mereka kelak. Masya Allah, ketika dakwah tidak diberikan upeti, tidak diberikan transport, tidak diberikan pujian, tetapi Rasulullah istiqomah berdakwah.
menitipkan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita hari ini yang menjadi pendakwah? Apakah kita juga ketika berdakwah menitipkan jamaah kita, menitipkan umat Rasulullah? Ya Allah, apa yang kami sampaikan adalah kebenaran. Maka kami, apa yang kami luncurkan kalimat wahyumu tidak akan pernah membalikkan hati mereka, kecuali engkau yang menyertakan hidayahmu kepada jamaah, kepada umat Rasulmu yang kami seru. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah gambaran bagaimana ketika kita besok berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut ruh orang yang beriman, baju yang cakep kayak apapun digunting, tidak ada yang dibuka satu persatu, digunting. Dari sutrakah, dari manakah digunting, digantikan dengan kain kafan. Kemana anaknya? Siapa yang memandikan? Tetangga. Anaknya kemana? Pegang kamera. Kemana anaknya? Pegang video cam, memvideokan ayahnya, tidak ikut memandikan dia. Masya Allah, ini luar biasa. Ketika dimandikan anaknya ikut, ketika disolati anaknya menjadi imam, ketika selesai anaknya berdoa. Masya Allah, ini yang membuka mihrab Sidratul Muntaha, dibuka seluas-luasnya, bumi yang dipijak, doa yang diucap, lanjut terus sampai ke Sidratul Muntaha, diturunkan dengan kabulnya doa. Maka ayahnya menjadi tenang, ayahnya menjadi bahagia ketika anaknya aliran doa tidak pernah berhenti di saat-saat tahlilan, di saat-saat berdoa bersama, tetapi di duhanya berdoa, ketika bersedekahnya berdoa, ketika berjalan rumah juga dia berdoa untuk ayahnya, untuk ibunya. Masya Allah. Dan dia berharap bahwa ini menjadi perpisahan awal, dan engkau pertemukan ya Allah dengan abaku, dengan abiku, dengan ayahku, dengan papiku, dengan papaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kemana? Ketika ayahnya disolati, anaknya di mana? Masya Allah, di tiang-tiang masjid, tidak ikut menyolati. Masya Allah, sambutan keluarganya pun dipinta kepada orang lain. Masya Allah, kemana anaknya? Buah hati, belahan jiwa, penerus nasab, pelanjut cerita kita. Apa yang bisa kita kontribusikan ketika ayah kita wafat? Ketika dia hidup kita meminta banyak, tapi ketika ayahnya mati, ayahnya minta doa tidak bisa. Ayahnya hidup, anak minta sepatu, minta pakaian, minta kendaraan, minta mobil, minta motor, minta rumah. Tapi ketika ayahnya beku, terdiam, tidak bisa. Yang dipinta cuma satu, Pak, doa. Maka hari ini Bapak punya, kita ini punya anak berapa? Dia siapa warisan takwa itu? Ternyata kalau ayah kita kaya, anak kita pasti kaya. Tapi kalau ayahnya soleh, belum tentu anaknya soleh, karena takwa itu bukan warisan. Inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum. Sesungguhnya istrimu, anak-anakmu, pasanganmu, suamimu akan jadi musuh bagi kamu di akhir. Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Hari ini di hari kiamat kalian semua yang bermesra-mesraan bukan karena aku, bukan karena takwa, maka hari ini kalian saling tuding menuding, saling bermusuhan, kecuali orang yang punya hubungan takwa. Kita akan berpisah, Pak, dengan istri kita. Kecuali kita bertakwa kepada Allah, Allah akan hadirkan istri kita. Ayah tidak bisa menyelamatkan anak, tapi anak bisa menyelamatkan ayah. Kalau ayah bisa menyelamatkan anak, cukup kita aja yang soleh, cukup kita aja yang ke masjid, cukup kita aja yang sedekah, cukup ibunya saja yang menutup aurat, cukup ibunya saja yang menjaga lisannya, cukup ibunya saja menjaga kemuliaannya. Tidak perlu anak-anaknya menutup aurat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bagian kita. Tetangga-tetangga datang, coba kita lihat ada orang yang wafat, siapa yang duduk tertawa-tawa ketika takziah?
Padahal itu adalah nasihat yang terdiam. Orang yang wafat, menghadiri orang yang wafat itu adalah merupakan nasihat yang terdiam, yang kita bisa berfikir, yang kita bisa memutaba'ah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hari ini kita hitung, kalau kita yang mati, apakah kita min ishadu min ahlil khair? Jangan pernah kita menjadi saksi yang bohong. Jangan pernah kita menjadi saksi yang palsu. Ketika ada orang yang tidak sholat, ketika ada orang yang galak dengan istrinya, ada orang yang galak dengan anak-anaknya. Tidak ada anak-anak yang menutup aurat, ayahnya majelis taklimnya al-Gapliyah. Masya Allah, anak-anaknya tidak pernah dimandikan, burung pagi-pagi dimandikan, anaknya tidak pernah sarapan, mancing. Umpannya lebih mahal dari yang dimakan oleh anak dan istrinya. Anaknya belum disapa, burung udah diajak nyanyi. Ini kalau mati masuk rahasia ilahi, filmnya Azab Indosiar, Pak. Ini Masya Allah, ini kondisi kita mau apa? Ini luar biasa. Makanya orang yang mati, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, ketika rohnya diangkat ke atas, semuanya diprosesnya, sudah dimandikan, sudah disolatkan, sudah dimakamkan, dan saat itu juga malaikat semua yang ada di langit rebutan dengan jenazahnya kita, Pak. Amin. Jenazah orang-orang yang datang ini, Pak, wangi semerbak mewangi, lebih wangi dari minyak kasturi. Malaikat semua yang ada di langit bertanya, di langit pertama sampai ke langit 7, hei Israel, ruh siapa ini? Ini ruhnya masyarakat di jalan DKI Timur. Amin. Masya Allah, di Bojonggede ini. Nah, di Bojonggede ini orangnya senang bersedekah. Masya Allah, senang bersedekah. Luar biasa, walaupun 5.000 tiap Jumat gak apa-apa, sebulan 20.000. La sogoir mali simron, nggak ada yang kecil kalau terus menerus, daripada 50.000 2 tahun sekali. Ini Masya Allah. Ruh siapa ini? Ruhnya Fulan bin Fulan, ruhnya Haji Wasita bin Haji Wasit. Masya Allah, luar biasa. Gembira orang semua, Pak. Yang kedua, ada orang yang mati yang banyak maksiatnya, durhaka kepada ibunya, durhaka kepada Nabiullah, durhaka kepada Rasulullah SAW. Rasul membebaskan dia minaz zulumati ilan nur, tapi tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tidak mau meniru Rasulullah SAW. Orang kafir yang diambil. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti satu kaum maka dia termasuk kaum itu. Masya Allah. Kemarin Valentine, siapa anaknya yang ikut Valentine? Gak pernah tahu Valentine. Semua orang dikasih coklat, semua orang dikasih tanda-tanda cinta, tangannya mesti begini, cinta. Masya Allah. Valentine diambil dari nama Santo Valentino Claudius II, dihukum pancung karena konon berzina. Ketika mau dipancung, dikolaborasi dengan hari Lupercalia. Tuhan Yuno, Tuhan cinta, Tuhan alam semesta dikolaborasikan. Sehingga disitulah disebut hari kasih sayang, sehingga orang mengobar syahwatnya. Masya Allah ini. Nah, orang yang seperti ini yang durhaka kepada ibunya, durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, tidak pernah datang ke masjid. Masya Allah. Makanya bapak-bapak jangan pernah menjadi saksi palsu, Pak. Kalau kita tahu dia ini gak pernah sholat, maksiat banyak, ishadu min ahlil khair, diam aja dah. Pak, kok gak nyaut? Dia sholat kagak dia. Sholat di rumah, kata bininya nggak sholat. Sholat di rumah bininya, kita tanya sholat bukan kagak, marah-marah mulu, gedek mulu sama anak-anak. Medit, bakhil, koret, butuh gasiran, merek esek. Apa nggak komplit dianya itu, Masya Allah. Panitia maulid datang diusir, maulid. Masya Allah. Ada orang yang mati, amplopnya doang yang gede, isinya 2.000. Masya Allah. Ya. Tidak ada memang, Pak, takziah itu kita datang berdoa. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, kalau orang mati ishadu min ahlil khair, diam aja dah, jangan jadi saksi palsu kita. Diam. Tetap disolati, tetap. Ya, jangan kayak kemarin-kemarin dah, ya haram disolati. Ya udah berakhir, udah berlalu dulu masanya. Ya. Apalagi orang yang Masya Allah, kemarin ada yang meninggal tuh, bainan nisa warijal, di antara perempuan dan laki, Pak. Kemarin ada yang meninggal tuh. Itu mau dimakamin di mana? Yang mandiin siapa itu? Ibu-ibu dipanggil, mandiin Bu, ada yang meninggal nih, dimandiin.
dibaca surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman. Begitu dimandiin, begitu astagfirullahaladzim, ini laki ini katanya. Masya Allah. Hei, panggil yang laki, mandiin tuh. Atasnya aja memang ada gunung. Masya Allah. Enggak Pak, jangan ditafsirin macam-macam Pak. Ya. Dimandiin, astagfirullahaladzim, ini mah perempuan, nggak ada yang mau mandiin Pak. Siapa yang mau mandiin? Laki bukan, perempuan bukan. Masya Allah, dipanggil bangsa sendiri. Hei sini kamu, sini lo, tuh mandiin bangsa lu sendiri. Nggak ada laki, nggak ada perempuan. Bingung saya mau mandiin siapa? Siapa yang mau? Bapak ada di sini yang mau mandiin. Orang pergi haji aja sama yang dua itu bingung Pak. Pergi haji nih, sekamar kan berempat, siapa yang mau? Kira-kira Bapak mau Pak sekamar? Sama yang ono gitu mau Pak ya? Kagak tahu Pak. Loh, ini perempuan laki ini urusannya enak aja. Yang perempuan wah kagak mau juga. Nah, tempatnya sendiri pakai tenda dong dia. Akhirnya bangsanya dipanggil, mandiin tuh bangsa lu sendiri itu. Pasti nggak tahu ya, terserah. Diambil gayung, diambil air, dicipratin doang, Masya Allah, sambil nyanyi basah gitu. Gimana ceritanya? Nah, bapak, ibu-ibu saudaraku yang dirahmati Allah. Ya makanya kita mesti jelas Pak. Allah tuh kasih kejelasan, Furqan, perbedaan antara hak, batil, Islam, jahiliyah, iman, kafir, halal, haram, dirahmati, dilaknati. Tidak ada di antara dua-duanya, ada Furqan. Al-haq min rabbik. Kebenaran itu dari Rabb, dari Tuhan semesta alam. Jangan kita ragu terhadap kebenaran. Nah, makanya hari ini kita datang di tempat ini, kita harus punya bekal Pak. Watazawadu, berbekallah kita. Berbekal kita sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa bukan takut sama mertua, bukan takut sama yang tua. Masya Allah, kalau ada dua ya. Tapi takwa adalah betul-betul dekat dengan Allah, menjalankan semuanya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Orang-orang yang beriman itu mengikuti Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak pernah ragu terhadap keimanan mereka, nggak pernah menjual Islam mereka. Mereka pengen bekal, makanya pulang kepada Allah Subhanahu, pulang kampung senang, pulang dari umroh senang, pulang berlayar senang, pulang habis berniaga senang, pulang dari kantor senang, istri merindukan datangnya kita. Tapi apakah iya kita senang ketika pulang? Makanya kita kadang-kadang nggak menetap Pak. Lagi sendiri pengen ketemu teman-teman, udah ketemu teman-teman pengen pulang. Lagi di laut pengen ke puncak, udah di puncak pengen cepet-cepet pulang. Nggak ada yang bisa menetapkan. Makanya Masya Allah, tempat kita yang paling penting adalah Raudhah min Riyadil Jannah, taman dari tamannya surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita wafat, Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah ilhamkan kepada kita semua dua jalan. Beruntung orang yang membersihkannya, orang yang beramal soleh, lisannya jujur, lisannya baik. Kita nih pimpinan Pak, kalau kita hari ini mengkomplain pimpinan kita nggak adil, pimpinan kita ini, tapi kita juga adil gak nih di rumah nih sama keluarga nih? Anak-anak kita beliin ini, beliin ini, guru ngaji nggak didatengin, foto dari Eropa kemana ada, foto umroh nggak ada, rumahnya di mana-mana, umroh enggak, haji enggak. Masya Allah, gimana ceritanya ya. Makanya ayo Bapak sekalian yang dirahmati Allah, di hari ketujuh ini ya, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, seafdal zikir fa'lam, kamu menyadari, annahu, bahwasannya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 5 menit lagi saya tutup Pak. Besok ketika kita wafat, siapa yang bisikin kita? Siapa yang mentalkinkan kita? Siapa yang mentalkin kita? Ketika sakaratul maut, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cara mengelus orang yang mau wafat Pak, tidak boleh sering-sering. Dipegang dadanya sini, diraba pelan-pelan,
dibisikkan dengan kalimat yang lembut, la ilaha illallah. Berhenti dulu, biarkan dia mencerna, baru diulang lagi per 1 menit, la ilaha illallah. Jangan buru-buru, la ilaha illallah Pak, ayo Pak, la ilaha illallah Pak, ayo Pak, la ilaha illallah. Kerok nih urusannya nih ya. Jadi siapa yang bisa menemani ketika kita wafat? Makanya salah satu hamba Allah yang terbaik adalah orang yang wafatnya senang. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah ya Rahman, berikan kepada kamu akhir perjalanan dunia saya adalah akhir yang baik. Masya Allah. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki ketika mati, taubatan nasuha, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tadi Pak, yang kusut-kusut itu matinya, diangkat ruhnya itu di atas langit, ayat pertama sampai ke-7 dilempar-lempar itu. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, dilempar-lempar. Malaikat semua bertanya, "Hei Israel, ruh siapa ini? Ruh siapa ini yang busuknya kayak seperti ini?" Oh, dia pemimpin suatu bangsa yang pro sama asing dan asing misalnya Pak. Misal ya. Oh, ini pemimpin yang di rumah tangganya membawa rezeki yang haram, nah, gitu. Wah, hasil main kasino di negeri orang dibawa ke Jakarta. Oh, ini menteri yang ngambil dana bansos misalnya. Misal Pak ya. Ini Masya Allah, ini yang kondisi kayak begini nih luar biasa ya. Makanya yuk sama-sama persiapkan wafat kita. Sholat kita yang khusyuk. Sholat itu cuma 2 Pak. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Yang pertama, sholat itu mencegah perbuatan keji dan perhatikan buat kita, apakah yang keji, apa yang munkar yang masih kita kerjakan hari ini sementara kita sholat. Coba kita mutabaah. Yang kedua, khusyuk, kontemplasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang khusyuk itu yang bukan sujudnya lama Pak, belum tentu Pak. Mungkin ada yang sujudnya lama khusyuk, tapi nggak semua yang sujudnya lama khusyuk. Mungkin ada yang sujudnya lama dia lagi mikir, gua rakaat keberapa ini? Mungkin Pak, mungkin gitu. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Makanya sholat kita gimana? Kita bapak-bapak ke masjid. Ya, kalau bisa istrinya diajak nggak apa-apa. Kan tidak diharamkan, memang disunahkan di rumah. Sebaiknya di rumah. Tapi kalau dia ajak Pak, saya ke Jawa Pak. Saya ceramah ke Solo, saya ceramah ke Purwokerto Pak. Kalau di dusun-dusun itu Pak, ibu-ibu tuh jam 4 sudah jalan Pak. Gelap Pak. Cuma ada lampu-lampu yang gitu aja. Kita terang Pak, pada kagak jalan ke masjid. Coba bayangin aja, Masya Allah. Emak-emak cuma pakai mukena aja Pak, jam 4 Pak, nggak takut Pak, datang ke masjid Pak. Kita gimana kita, Masya Allah. Coba lihat subuh Pak. Makanya kalau mau lihat umat Islam, lihat hari raya. Tapi kalau lihat orang mukmin, lihat sholat subuhnya. Orang yang nggak sholat subuh berjamaah cuma 3 Pak. 1, kupingnya dikencingi setan. 2, maksiatnya banyak. 3, dia diikat oleh jin Pak. Makanya nih yang nggak sholat subuh nih, ayo. As-salatu khairun minan naum. Nah, naumnya pendek lah, bukan. As-salatu khairun minan naum. Orang dengarnya tidur. Masya Allah. Masjid kita Masjid Asy-Syakirin, Masya Allah. Pertama kali dibangun banyak. Begitu 2 tahun dikit ganti Masjid Al-Mubazzirin. Apa? Masya Allah. Ini luar biasa. Coba lihat Pak, Masya Allah. Kadang-kadang yang azan dia, yang qomat dia, yang doa dia, ya, Masya Allah. Orang-orang datang nungguin qomat akhir Pak, takut disuruh jadi imam. Ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ya, dah itu aja barangkali ceramah saya. Yuk kita berdoa. Orang yang paling baik adalah mendoakan saudaranya. Ya, makanya kalau orang meninggal Pak, ditengok, dilihat, dicium Pak. Tidak ada halangan kita mencium orang yang kita sayangi di keningnya Pak, di keningnya. Tapi laki-laki ya Pak,
Jangan perempuan kita sayangi juga, itu tuh kita cium digantok sama suami ya, masya Allah ya. Jadi yang kita cintai nggak apa-apa kita mencium laki-laki tetangga kita. Ada Buya, ya Buya ya. Kalau wafat, kalau saya wafat Buya cium saya. Kalau saya wafat Buya cium saya, masya Allah. Kalau Buya wafat saya mencium Buya, masya Allah. Ini luar biasa. Dikecup keningnya. Ya bukan cuma sekedar dibacain Quran pulang Pak, bukan, tapi dicium Pak. Orang merasa kehilangan, ya Allah, beliau tuh nggak habis Pak. Makanya Ustadz Wasito ini sahabat saya, beliau suka ke pesantren saya. Ya, beliau sering bermalam nih sama istrinya. Kebetulan istrinya sekarang sahabat saya di Komisi E Pak. Ya. Nah, kemarin Pak Gubernur saya WA, saya telepon, pagi-pagi datang ke sini 6:30. Jam 4 lewat 20 menit sudah komunikasi dengan saya. Bayangin Pak Gubernur jam 4.20, gubernur yang mana kira-kira yang bisa jawab WhatsApp jam 4 Pak? Nah, Bapak punya gubernur kan di Jawa Barat Pak, coba di WhatsApp Pak. Balasnya jam berapa Pak? Subuh Pak, jam 8 menjelang duha. Gitu, masya Allah. Itu juga bisa dibalas. Masya Allah, jam 4 Pak. Menitipkan Indonesia, menitipkan jamaahnya, menitipkan warganya untuk bisa surga. Ayo semuanya sama-sama supaya kita adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, berikan rizki kami, rizki kematian yang indah saat kita rukuk, saat kita sujud. Masya Allah, kita wafat. Alhamdulillah. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Ipin Upin pergi ke sekolah, maafin deh kalau saya ada salah. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Topik makan keripik, Pak Karsum makan kue putu. Wallahul muwafiq wa mit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.